Pernah merasa heran, kenapa mobilmu makin boros, padahal kamu isi Pertamax? Tenang, itu bukan salah mesinnya. Itu hanya efek samping dari sebuah eksperimen berjamaah bernama BBM oplosan. Di negeri plus 62, bahkan bensin pun bisa jadi korban konversi moral. Dan kali ini, kita bahas korupsi yang tak hanya mencemari lingkungan, tapi juga logika. Kamu lagi nonton Viralinazah, tempat semua hal absurd dan ajaib dari dunia nyata dibedah tanpa filter. Sebelum lanjut, yang like, komen, dan subscribe, semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan nikmat sehat yang luar biasa. Skandal ini bermula dari hal yang sangat sederhana. Kepingin untung besar dengan modal kecil. Bayangkan, Pertamina beli minyak mentah dari luar, padahal kita punya ladang sendiri. Lalu minyak itu diolah, bukan untuk rakyat, tapi untuk dijual ke luar negeri. Rakyat, ya dikasih BBM oplosan, yang penting RON-nya nampak 92. Meski rasanya 86. Dan tentu saja, dalam setiap orkestra korupsi, selalu ada konduktornya. Berikut pemain utamanya, Rifa Siahaan, bos di PT Pertamina Patra Niaga, Yoki Firnandi, Direktur Utama Pertamina International Shipping, Sani Dinar Saifuddin, ahli pencampur resmi alias Direktur Kilang, Agus Purwono, spesialis manipulasi volume, ditambah para pengusaha kreatif seperti Kerry Andrianto, Dimas Warhaspati, dan Gading Judo. Kalau ini sinetron, judulnya pasti oplosan cinta dan BBM. Tapi ini nyata, dan sayangnya, yang jadi korban bukan pemeran utama, tapi penonton setia. Rakyat, modusnya elegan dan ekonomis. Mereka beli BBM jenis RON 90 alias Pertalite, lalu di makeover jadi Pertamax. Campur sana-sini, uji lab ala kadarnya, lalu fuat, harga jual naik, margin naik, dan integritas turun drastis. Proses oplosan ini bahkan dilakukan di terminal khusus di Merak, tempat di mana bensin bisa berubah status tanpa ganti rupa. Kalau di dunia Harry Potter, ini udah setara Polyjuice Potion. Akibat kreativitas luar biasa ini, negara kehilangan 193,7 triliun rupiah. Uang yang kalau dipakai subsidi, bisa bikin rakyat isi Pertamax setiap hari selama, pokoknya lama banget. Kerugian ini bukan cuma uang, tapi juga mencakup rusaknya kepercayaan publik, kebijakan energi yang makin absurd, dan tentu saja, asap knalpot yang makin pekat. Lucunya, slogan Pertamina masih energi untuk negeri. Mungkin perlu diubah jadi energi untuk negeri, untungnya untuk sendiri. Rakyat diminta hemat, disuruh naik sepeda, dan diajak mencintai EBT. Tapi para petinggi naik kapal, ekspor minyak, dan main oplos-oplosan. Satu pertanyaan penting, BBM-nya yang oplosan atau integritasnya? Korupsi BBM ini bukan hanya soal uang. Ini tentang bagaimana kita dipaksa membayar kejujuran yang tidak pernah mereka berikan. Jadi, jangan diam. Sebarkan video ini, biar mereka tahu, kami lihat, dan kami tidak lupa. Dan seperti kisah drama yang lumayan adil, akhirnya beberapa tersangka pun kena getahnya. Rifa Siahaan, Yoki Firnandi, dan kolega lainnya ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hukumannya, masih proses, tapi mereka terancam pasal berlapis, termasuk Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor ancaman penjara 20 tahun, plus denda yang kalau dikumpulin, bisa buat beli solar untuk seluruh nelayan Indonesia. Tapi, jangan senang dulu, karena di negeri ini, hukuman 20 tahun bisa diredam dengan akrobat hukum dan remisi dini. Bisa-bisa 5 tahun lagi, mereka udah jadi komisaris lagi di perusahaan air galon? Mungkin, dan kalau kamu tanya, kenapa nggak dihukum mati aja? Ingat, BBM-nya aja dioplos, apalagi urusan keadilan. Jadi, saat kamu isi bensin, ingatlah, bukan cuma isi tangki, kamu juga sedang ikut mendanai opera sabun elit korupsi. Klik like kalau kamu juga merasa jadi korban premium palsu. Share video ini biar makin banyak yang sadar. BBM kita mungkin oplosan, tapi suara kita asli, lantang, dan gak bisa dibeli. Subscribe Viralin aja, karena di sini kita sulap kemarahan jadi kesadaran. Jangan cuma jadi penonton, jadilah netizen cerdas. Like, komen, dan subscribe channel Viralin aja, biar kamu gak ketinggalan kisah viral yang tajam, pedas, tapi tetap waras.